hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Oto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Oto. Menurut Oto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kura itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kura itu, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amicus Curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengan atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Curiae. Tapi kalau dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, amis curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau pemain saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim amicus curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa amicus curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar. Bukan, jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud amicus curiae adalah orang-orang itu independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan amicus curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan amicus curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan amicus curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan amicus curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu amicus curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang amicus curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amikus Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amikus Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amikus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amikus Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amikus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amikus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya ingin dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amikus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amikus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amikus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amikus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amikus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amikus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amikus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amikus Kurai. Namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Anies, soal langkah ke depan ke Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, amis curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau pemain saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega itu, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim amicus curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa amicus curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud amicus curiae adalah orang-orang itu independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan amicus curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan amicus curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan amicus curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan amicus curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu amicus curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang amicus curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amikus Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amikus Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amikus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amikus Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amikus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amikus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amikus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amikus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amikus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amikus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amikus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amikus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amikus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amikus Kurai. Namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya kan tepat sebagai Amis Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amis Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya ingin dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Kurai, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai. Karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amicus Curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpandangan seperti ini. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amikus Kura itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega itu, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya kan tepat sebagai Amikus Kura itu, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amikus Kura. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amikus Kura itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amikus Kura ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amikus Kura dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amikus Kura itu adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amikus Kura. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amikus Kura. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amikus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amikus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amikus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amikus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amikus Kurai. Namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amikus Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amikus Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amikus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amikus Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amikus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amikus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amikus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amikus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amikus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amikus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amikus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amikus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amikus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amikus Kurai. Namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amis Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti ini. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Kurai. Namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amicus Curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar. Bukan, jadi saya tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, amis curiae itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim amicus curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa amicus curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud amicus curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan amicus curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung yang menentukan. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan amicus curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan amicus curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan amicus curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan amicus curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu amicus curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang amicus curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses dan umum, proses Pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan Pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amicus Curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Ibu Mega mengirim Amicus Curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar. Bukan, jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae. Namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai. Karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amicus Curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpandangan seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Curiae adalah orang-orang itu independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan undang-undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amicus Curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar. Bukan, jadi saya dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung yang menentukan. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amicus Curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Curiae ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Curiae dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar. Bukan, jadi saya ingin didengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Curiae adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Curiae. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Curiae. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Curiae yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Curiae kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Curiae? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amikus Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega itu, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amikus Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amikus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amikus Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amikus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amikus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amikus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amikus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amikus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amikus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amikus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amikus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amikus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amikus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amikus Kurai. Namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amis Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amicus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amis Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amicus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amicus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amicus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amicus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silahkan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amicus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amicus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai Amicus Kurai atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Megawati diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyerahkan Amicus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyerahkan Amicus Kurai kepada MK Selasa 16 April siang untuk kasus sengketa Pilpres 2024 yang menyeret Prabowo Gibran. Lalu apakah itu Amicus Kurai? Dikutip dari situs unsud.ac.id, Amicus Kurai merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep ini dalam penerapannya di Indonesia pernah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Kurai, namun konsep itu dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dikutip dari Kompas.com, amicus curiae dapat disebut sebagai sebuah mekanisme. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisa hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Opini hukum yang diberikan biasanya mencakup informasi yang terabaikan. Dengan opini tersebut, amicus curiae memberikan perspektif yang lain mengenai kasus yang sedang disidangkan. Adapun dokumen yang memuat opini tersebut disebut sebagai amicus brief. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengirimkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi, MK, Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae itu diserahkan ke MK oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto. Hasto ditemani Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Hasto menjelaskan bahwa amicus curiae merupakan curahan hati Megawati terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Hasto, amicus curiae itu dibuat sendiri oleh Megawati. Bahkan, Megawati turut menyelipkan tulisan tangan yang berisi sebagai berikut. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa ina. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya, Megawati Soekarnoputri ditandatangani Merdeka, 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 tulis Megawati. Menurut Hasto, Megawati menutup amicus curiae dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Hasto mengatakan, tinta merah yang digunakan Megawati merupakan simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini. Karena dikejar deadline tanggal 16 jam 1 harus sudah memasukkan kesimpulan. Tadi mereka sudah berikan kesimpulannya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti MK akan bisa memberikan keputusan yang membawa Indonesia kepada demokrasi yang lebih baik. Kami yakin para hakim akan bisa mandiri, akan bisa memiliki keberanian, memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi. Pak Anies, soal langkah ke depan ke Megawati tadi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti ini seperti apa? Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja? Karena semua sudah serba diatur, kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang... Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Oto Hasibuan mengatakan, materi gugatan kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD tak masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi, MK. Oto menjelaskan, perkara Pilpres 2024 seharusnya terkait perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, Pilpres 2024. Menurutnya,
Harusnya yang dipersoalkan menurut hukum acaranya adalah perolehan hasil suara pasangan calon, paslon. Sehingga sesungguhnya menurut hukum acaranya yang harus dipersoalkan itu adalah berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01 dan mana suara dari KPU yang suara perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini, kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Namun, kata dia, gugatan kubu Anies dan Ganjar tidak masuk dalam ranah persoalan selisih suara. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada yang sudah diatur dalam UU Pemilu yaitu harus penghitungan suara, ujar Otto. Menurut Otto, gugatan kubu Anies dan Ganjar terkait dugaan kecurangan dan meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu, imbuhnya. Sebenarnya gini, Amikus Kurai itu adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai Amikus Kurai, karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan umpamanya, itu boleh menjadi Amikus Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amikus Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira kami berpendapat seperti itu. Tadi pagi melalui sekjennya Bu Mega mengirim Amikus Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amikus Kurai dari Megawati Soekarno Putri tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengar atau tidak tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya ingin menjelaskan saja bahwa yang dimaksud Amikus Kurai adalah orang-orang betul independen, gitu. Bukan menjadi pihak di dalam perkara. Sehingga kalau betul bahwa itu adalah diajukan oleh Ibu Mega, saya melihat Ibu Mega kan menjadi pihak di dalam perkara ini. Sehingga tidak tepat menurut saya kalau dia mengajukan Amikus Kurai. Tapi kalau baik dari kampus mengajukannya, ya itu mereka orang-orang independen, silakan saja. Mahkamah Agung dan Undang-Undang. Itu hanya pendapat saya tentang apa yang dimaksud dengan Amikus Kurai. Ya? Kuasa hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, tak masalah dengan Amikus Kurai yang ditempuh oleh Megawati Soekarno Putri. Ia mengatakan pengadilan sengketa Pilpres bersifat terbuka dan mereka tidak boleh menolak perkara yang diajukan. Jika pengadilan menolak permohonan, hal itu harus dilakukan dalam persidangan. Meski begitu, Yusril menyoroti langkah Megawati yang mengajukan diri saat proses sidang selesai. Ia berpendapat akan lebih baik jika Megawati melakukannya saat proses persidangan tengah berlangsung supaya pihaknya juga dapat memberikan tanggapan secara langsung. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno